Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia dengan NIM 1911290038, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 6B, kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai implikatur percakapan untuk memenuhi mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Ade Bayu Saputra MPD. Apa itu implikatur percakapan? Yaitu adalah pragmatis yang terdapat di dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya percakapan. Implikatur percakapan terjadi karena adanya kenyataan bahwa suatu kenyataan yang tercipta, suatu posisi yang sebenarnya bukan bagian dari tuturan tersebut dan tidak pula merupakan konsekuensi yang harus ada di tuturan itu. Itu menurut Gunawan 1994-52. Sehubungan dengan itu, May menyatakan 1994 berpandangan bahwa implikatur itu merupakan suatu yang terimplikasi di dalam suatu percakapan, yaitu suatu yang dibiarkan implis dalam penggunaan bahasa secara aktual. Selanjutnya, pengertian implikatur percakapan menurut Brown dan Yulee pada 1996.231. Istilah implikatur dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksud oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh penutur. Pendapat itu bertujuan pada suatu makna yang berbeda dengan makna tuturan secara harfiah. Menurut Grace Have menunjukkan bahwa sebuah implikatur merupakan sebuah proses yang diimplikasikan melalui ujaran dari sebuah kalimat dalam suatu konteks, sekalipun proposisi itu sendiri bukan satu bagian dari hal yang dinyatakan sebelumnya. Menurut Gazer 1979.238. Selanjutnya, implikatur konvensional. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata yang bukan dari percakapan. Contohnya, meskipun Sabto keturunan orang Jawa, tapi ia lahir dan dibesarkan di Medan, maka tak heran jika ia berwatak keras secara orang Batak pada umumnya. Implikasi tuturan itu adalah bahwa pengertian Sabto ada orang yang berwatak keras yang merupakan konsekuensi di dalam orang Batak. Jika Sabto bukan orang Batak, tuturan itu diadakan berimplikasikan bahwa Sabto itu berwatak keras. Selanjutnya, implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional ini yaitu percakapan adalah percakapan pragmatis yang dilakukan dalam satu percakapan. Implikasi pragmatis berbeda dari fungsi pragmatis yang disajikan secara eksplisit dalam tuturan. Di dalam komunikasi, tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatis, dan di dalam percakapan itu terimplikasi suatu maksud atau pertunjukan fungsi pragmatis lain yang disebut implikatur percakapan. Selanjutnya, implikatur percakapan merupakan pragmatis yang disampaikan dalam satu percakapan akibatnya terjadinya percakapan. Contohnya, selamat ya, sekarang ayahmu sudah memiliki kursi. Implikatur percakapan itu adalah bahwa dahulu ayah X belum memiliki kedudukan atau jabatan. Prinsip percakapan yang dilanggar oleh tuturan itu adalah prinsip kerjasama bidal cara, yaitu berupa penuturan tertutur secara tidak langsung. Selanjutnya itu implikatur percakapan. Menurut Grace 1975-45, Levinson 1983-131, percakapan khususnya adalah implikatur yang kemunculannya memerlukan konteks khusus. Contohnya, tikus itu perutnya besar sekali. Mungkin tikus itu makan roti sisa Anto tadi. Di mana sisa roti yang dimakan Anto? Tanda tanya. Tikus itu perutnya besar sekali. Tikus itu besar sekali. Tuturan khusus satu hanya implikasi bahwa ada tikus yang perutnya besar sekali, dan tuturan kedua di dalam konteks khususnya seperti pada percakapan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri implikatur menurut para ahli. Menurut Naban,
1987-39 ada 4 bagian, yaitu yang pertama, sesuatu implikatur percakapan dapat dibatalkan dalam hal tertentu. Umpamanya dengan menambahkan klausa yang mengatakan bahwa seorang tidak mau memakai implikatur percakapan itu atau memberi suatu konteks untuk membatalkan implikatur itu. Yang kedua, biasanya tidak ada cara lain untuk mengatakan apa yang dikatakan dan masih mempertahankan implikatur yang bersangkutan. Yang ketiga, implikatur percakapan mempersyaratkan pengetahuan terlebih dahulu, artinya konvensional dari kalimat yang dipakai. Oleh karena itu, isi implikatur percakapan tidak termasuk dalam arti kalimat yang dipakai. Selanjutnya, yang keempat itu kebenaran isi dari implikatur percakapan, bukan tergantung pada kebenaran yang dikatakan. Oleh karena itu, implikatur tidak didasarkan atas apa yang dikatakan, tapi atas tindakan yang mengatakan hal itu. Selanjutnya, ada beberapa jenis implikatur percakapan menurut Grace Mugiono 1996.232-33. Ada 3 jenis implikatur percakapan. Yang pertama, implikatur konvensional, yaitu lebih mengacu pada makna secara konvensional. Makna percakapan ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang digunakan. Contoh, Lia orang Tegal, karena itu kalau bicara ceplas-ceplos. Plotak orang Batak, jadi raut mukanya terkesan galak. Implikasi tuturan A adalah bahwa bicara ceplas-ceplos Lia merupakan konsekuensi karena ia orang Tegal. Jika Lia bukan orang Tegal, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa bicara ceplas-ceplos Lia karena ia orang Tegal. Implikasi tuturan B adalah bahwa raut muka galak Plotak merupakan konsekuensi karena ia orang Batak. Jika Plotak bukan orang Batak, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa raut muka galak Plotak karena ia orang Batak. Selanjutnya, peranggapan. Implikator peranggapan lebih mengacu pada suatu pengetahuan bersama antara penutur dan mitra tutur. Misalnya tuturan berikut ini. Ade makan nasi goreng, Hanik membaca tabel 10, istri kepada kepala desa itu sangat cantik. Tuturan yang diperanggakan oleh tuturan A, B, C masing-masing adalah tuturan D, E, dan F berikut ini. Dan F berikut ini ada nasi goreng, ada tabel 10, ada istri, implikatur non-konvensional. Baiklah, kesimpulan dari implikatur percakapan ini adalah untuk menerangkan apa yang memungkinkan yang diartikan atau disarankan atau dimaksud oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh penutur. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.